Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali membuka kitab Amsal. Sesuai dengan tanggal, hari ini Amsal 11. Saudara jangan lupa, bacalah kitab Amsal seumur hidupmu. Satu hari satu pasal sesuai dengan tanggal. Maka itu akan mengubah karaktermu menjadi karakter surgawi, seperti karakter Yesus. Jika engkau memiliki karakter yang baik seperti Tuhan, engkau akan mendapat keuntungan dalam segala hal. Saudaraku, lihatlah Amsal 11 ayat 12 dan 13. Saya akan bagikan remanya buat saudara yang saya dapat pada pagi ini. Jangan lupa, no Bible, no breakfast. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CWM 7 TV. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Saudaraku, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, bukan saja tidak menyenangkan. Jadi saudara, sekiranya pun kita mendapat penghinaan dari orang, jangan kita turut-turut membalas juga. Karena itu berbicara dia tidak berakal budi. Nah, dikatakan di sini, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Sekalipun kadangkala kita melihat ada kekurangan orang, ada kesalahan orang atau aib orang yang mungkin layak diperbincangkan. Tetapi orang yang pandai, dia menyimpan saja itu di dalam hatinya, saudaraku. Walaupun dia tahu, sebagai hamba Tuhan, saudaraku, saya pun sering bersikap demikian. Saya tahu, kadang Roh Kudus ngasih tahu kepada saya, kadang dari pembicaraan. Tapi saya simpan aja di hati saya tunggu waktu yang tepat. Tujuan saya, kalau saya harus membukakan itu kepada orangnya, agar orang itu bertobat. Tetapi, jika tujuannya untuk menggosip, maka itu tidak boleh disampaikan. Apalagi ke pihak kedua, pihak ketiga. Itu tidak boleh. Nah, di ayat 13 disambung, siapa mengumpat membuka rahasia. Mengumpat adalah orang yang ngomel di dalam hati atau tersembunyi. Dia iya di depan orang, tapi kemudian di belakang dia ngomongnya lain. Dia tidak setuju, dia bisa keberatan, dia bisa juga benci, dia bisa juga sakit hati, lalu dia ngedumel. Nah, orang ngedumel tanpa sadar, dia mengungkapkan isi hatinya sehingga rahasianya terbuka atau rahasia orang terbuka. Nah, siapa yang setia menutupi perkara? Suatu hari, saudaraku, saya melayani seorang istri dari seorang yang berpangkat. Lalu dia melakukan suatu gosip terhadap saya dan pelayanan saya yang dia katakan itu tidak ada dasarnya. Dan saya mengetahui banyak kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan sekeluarga. Lalu ketika dia mempermalukan saya, saudaraku, tertantang. Karena sakit hati dan kesal waktu itu, rasanya ingin saya membukakan, ngomong kepada pihak ketiga yang dia menggosipin saya. Tetapi ketika saya berdoa, Roh Kudus katakan, belalah perkaramu, jangan kau buka aib orang. Saudaraku, kalau kau mau disukai orang, bersahabat dengan orang, pertama kita harus menjaga mulut. Mulut kita harus bisa dipercaya. Sekalipun kita tahu aib orang, maka kita tidak boleh bukakan itu. Satu semacam kode etik di dalam pelayanan sebagai counselor adalah
kemampuan menjaga rahasia orang. Sekalipun orang itu suatu waktu tidak menyenangkan buat kita, atau tidak menyukai kita, atau mungkin menggosipi kita, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, dilarang membuka aib orang lain, kecuali orang itu sendiri yang menyetujui untuk tujuan suatu kesaksian misalnya. Oleh karena itu, saya memiliki banyak sahabat. Hampir semua orang yang kulayani bersahabat baik dengan saya, merasa akrab, seperti lebih dari saudara. Itu karena kita mampu menjaga kepercayaan. Kepercayaan adalah modal, pondasi dasar, pondasi utama di dalam persahabatan. Orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, dia tidak bisa bersahabat dengan orang lain. Dia pasti dibenci banyak orang. Saudaraku, membangun persahabatan yang baik dengan anak-anak Tuhan yang benar itu sangat penting. Ketika kita sedang mengalami persoalan, keraguan, kebimbangan dalam beberapa hal, begitu gampangnya kita mengalami pelepasan, kelegaan apabila kita bisa berbicara dengan sahabat yang bisa dipercaya. Sahabat yang dipercaya, orang merasa aman mencurahkan isi hatinya, pikirannya, keadaannya kepada kita. Dan seorang sahabat yang baik, ketika seseorang pun mengucapkan sesuatu yang negatif, saudaraku, kita bisa terima, lalu kita doakan, lalu kita kemudian menasehati dengan cara yang benar tanpa menyakiti. Nah, dengan hikmat Tuhan, kita mampu menyelesaikan masalah sahabat kita tanpa menyakiti dia, tanpa menganiaya dia, tanpa menghina dia. Persahabatan itu penting. Banyak sahabat, saudaraku, di zaman sekarang ini berarti banyak link, banyak rezeki. Tuhan memberkati orang yang bisa dipercaya. Dipercaya sesama dan dipercaya oleh Tuhan. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan rema yang saya bagikan ini, saya katakan, jadilah sahabat yang bisa dipercaya. Jaga mulut, jangan bergosip. Gosip adalah lawan dari persahabatan. Gosip juga teman daripada pembunuh. Gosip sering seperti membunuh karakter, membunuh kesempatan yang baik untuk orang lain. Jangan jadi pembunuh. Oleh karena itu, mari ikat persahabatan dengan banyak orang, dengan bisa dipercaya, dengan menjaga rahasia orang lain. Sampai jumpa besok pagi. Jika saudara terberkati dengan rema yang saya bagikan, saudara bisa klik kembali di YouTube saudara. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-lah kepada banyak orang. God bless you.